Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Selamat sore, apa kabarnya nih hari ini? Sore, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Iya, cuaca akhir-akhir ini agak ekstrim ya, kadang panas, kadang hujan, kadang lagi panas-panas, hujan. Iya, Bu. Benar-benar ekstra, iya benar-benar ekstra kita jaga kesehatan sekarang ya, Bu Rosa ya. Iya, Bu. Oh ya, tadi katanya tadi pagi ada yang mau dibicarakan dengan saya. Mau ngomong apa ini? Ayo silahkan Ibu Rosa. Iya, Bu. Saya mau cerita. Jadi, 1 minggu ini kan saya baru masuk ke sekolah habis cuti melahirkan. Jadi, saya Ya. dihadapkan dengan kurikulum baru, Bu. Jadi, saya juga belajar kan tentang kurikulum Merdeka tersebut. Kami baru diterapkan tahun ini di sekolah saya. Saya juga rasanya terbebani dengan tugas tambahan, Bu. Seperti saya jadi pembina KSN matematika di sekolah saya yang setiap minggunya. Kemudian juga akhir-akhir ini juga sibuk latihan marching band, Bu, persiapan untuk lomba nantinya tanggal 25 di Painan, Bu. Itu saya merasa waktu saya habis di sekolah dan keluarga saya, khususnya anak saya, kayak tidak terurus atau tidak itu jadi beban pikiran saya, Bu. Iya, iya, iya. Jadi Bu Rosa mau bercerita tentang tugas-tugas Bu Rosa yang banyak sekarang ya. Jadi Iya, Bu. tidak ada lagi waktu untuk di rumah atau waktu untuk keluarga ya Bu Rosa ya. Mau cerita Iya, itu Bu. Bu Rosa? Iya, Bu. Saya mau ada waktu juga yang efektif untuk keluarga, Bu. Khususnya untuk anak saya yang masih bayi, Bu. Iya, iya. Jadi bagi Bu Rosa ingin waktunya lebih efektif begitu ya Bu Rosa ya. Iya, Bu. Jadi tujuan Ibu Rosa ingin waktunya menjadi lebih efektif, tidak hanya untuk di sekolah, tidak hanya untuk tugas-tugas yang tambahan itu, tapi Bu Rosa juga ingin punya waktu yang efektif untuk diri sendiri atau untuk keluarga, begitu ya Bu Rosa ya? Iya, Bu. Saya ingin juga menikmati tidak hanya di tugas saya di sekolah, tapi juga ada waktu di rumah. Jadi saya menikmati waktu saya seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini, Ibu Rosa ingin mendapatkan ide gitu ya supaya punya waktu yang efektif, begitu ya Bu Rosa ya? Iya, Bu. Eh, Saya maunya kalau di sekolah mengerjakan tugas yang ada di sekolah, jadi tidak sampai sore seperti itu, Bu. Jadi di rumah juga gitu. Jadi kalau menurut Ibu Rosa, kalau satu hari Ibu Rosa punya waktu yang efektif, bagaimana? Apa yang akan Ibu Rosa lakukan itu? Ya, menurut saya ya, Bu, eh, dalam 1 hari itu saya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan seperti kalau di sekolah tidak pulang terlalu sore, sehingga saya juga bisa mengerjakan waktu di rumah, seperti mengerjakan tugas tambahan juga, tugas-tugas guru penggerak, dan saya juga bisa full untuk seperti malam untuk anak saya. Jadi itu yang menurut saya 1 hari yang efektif kalau menurut saya, Bu. Iya, iya. Jadi Ibu Rosa dalam keseharian Ibu Rosa tidak memiliki waktu yang begitu efektif ya Bu Rosa ya. Apakah memang semua kegiatan itu menyita waktu Ibu ya Bu ya? Iya, Bu, sebenarnya ada waktu luang atau jedanya, tapi tidak banyak, Bu. Karena mungkin akhir-akhir ini ada persiapan lomba marching band. Jadi waktunya seperti kayak hari Minggu yang biasa saya gunakan untuk keluarga, sekarang juga tersita untuk ini, Bu, untuk latihan karena saya juga pembina dalam ekskul marching band gitu seperti itu, Bu. Iya, ya. Berarti ya lumayan penuh ya waktu atau jadwal Ibu Rosa akhir-akhir ini ya Bu Rosa ya. Jadi menurut Ibu Rosa
Kalau dihitung-hitung itu sehari itu berapa waktu atau berapa jam kira-kira Bu Rosa punya waktu yang efektif itu ya? Iya, sebenarnya kalau ini Bu, kalau di sekolah kita kan ada masuk guru bidang studi. Jadi itu waktu jeda saya sekitar 3 jam pelajaran. Tapi saya gunakan untuk ini Bu, untuk persiapan pembelajaran berikutnya, kemudian untuk ADM, terusnya juga untuk membahas soal-soal yang nantinya setiap Sabtu saya pembinaan KSN Matematika seperti itu. Kalau di rumah biasanya saya sore kan sibuk karena mungkin waktu saya sibuk ngasih ASI sekarang, jadi kadang ada anak rewel jadi waktunya tidak menentu itu Bu, seperti itu. Iya ya. Berarti Bu Rosa kalau di sekolah punya waktu mungkin kurang lebih sekitar 3 jam gitu. Kalau di rumah mungkin karena masih punya baby ya Bu Rosa ya, jadi, waktunya mungkin ya benar-benar minim gitu ya Bu Rosa ya. Iya Oke Bu. oke. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang Ibu Rosa sebutkan tadi itu siapa yang mengaturnya ya Bu ya? Sebenarnya saya sendiri Bu, tapi karena mungkin dalam pengaturan waktu kadang atau yang tugas yang begitu banyak sehingga saya keteteran dalam mengatur waktunya Bu. Sehingga tugas yang seharusnya mungkin bisa di tepat waktu karena mungkin tidak punya jadwal atau gimana Bu, jadi keteteran dan tugas pun menumpuk seperti itu Bu. Iya ya. Karena tugas ini yang mengatur, kita sendiri atau Bu Rosa gitu ya. Jadi menurut Ibu Rosa, apa yang bisa Ibu Rosa lakukan untuk mengatasi tugas-tugas yang menumpuk ini ya Bu ya? Iya Bu. Iya, sebelumnya saya berpikiran bahwa tugas saya sebagai guru, tugas sebagai seorang ibu itu merupakan prioritas semuanya, Bu. Tapi seharusnya mungkin saya akan membuat skala prioritas ataupun jadwal tugas yang keseharian saya, Bu, sehingga tidak keteteran waktu tugas-tugas saya seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali itu Bu Rosa. Bu Rosa mau membuat skala prioritas gitu ya. Jadi, terus apalagi yang akan Bu Rosa lakukan ya untuk mengatasi pekerjaan dan tugas-tugas yang setiap hari akan ada terus itu Bu Rosa selain dari skala prioritas tadi itu Bu Rosa? Ya mungkin kalau zaman era sekarang ya Bu, saya lebih ke alarm gitu Bu, mungkin ke alarm pengingat di HP. Jadi kan setiap kayak seperti tugas guru penggerak ini dudetnya bisa digunakan lewat alarm HP. Jadi itu sangat mengingatkan seperti itu Bu. Iya Saya akan ya. melakukan seperti itu. Ih, Ya Bu. bagus sekali itu ya. Jadi dengan adanya alarm, jadi kita kan Iya, diberikan informasi gitu ya. Iya bagus sekali itu Bu Rosa. iya Bu. Kira-kira kapan nih akan mulai dilakukannya? Mungkin setelah perbincangan ini Bu, sore ini saya akan mulai untuk membuat skala prioritas dan jadwal-jadwal saya, Bu. Kemudian saya akan meriset tanggal-tanggal HP saya untuk alarmnya, Bu, sehingga saya sebagai guru ataupun dengan tugas-tugas tambahan terjadwal, tersistematis untuk mengerjakan semuanya, Bu, agar tidak keteteran. Oh iya, bagus bagus sip itu. Saya suka sekali itu. Menurut Bu Rosa, bagaimana Ibu memastikan semuanya ini akan berjalan dengan lancar ya? Mungkin saya akan meminta bantuan pengingat Bu, seperti kalau di sekolah mungkin saya akan meminta bantuan rekan guru saya, khususnya sama kelas, misalkan kan saya kelas 4A, nah saya akan minta untuk rekan saya guru kelas 4B untuk mengingatkan saya. Kalau di rumah mungkin saya kalau nanti akan tidak teringat, mungkin saya minta bantuan kepada suami saya seperti itu. Iya ya. Jadi ada yang apa ya istilahnya ada yang mendukung ya Bu Iya. Rosa ya. Kalau di sekolah Bu Rosa dapat dukungan dari rekan gitu. Kalau di rumah dari pasangan gitu dari suami ya. Wah hebat sekali nih Bu Rosa. Sekarang gimana nih perasaan Bu Rosa setelah saat ini gitu? Saat ini gimana perasaan Bu Rosa?
Alhamdulillah Bu, setelah saya bercerita sama Ibu, yang tadinya terbebani di pundak saya ini Bu, untuk terpikir terus, sekarang sudah mulai rileks dan, tentu tentu adanya, cara-cara yang akan saya laksanakan untuk agar tugas saya tidak keteteran, dan merasa plong sekarang Bu, lega rasanya Bu. Iya, syukurlah alhamdulillah ya Bu Rosa ya. Saya tunggu loh ceritanya nanti setelah Ibu Rosa melakukan, kegiatan yang Ibu Rosa ceritakan tadi. Oke Terima baik kasih Bu. udah mau berbagi Iya ceritanya. Ibu. Oke, selamat beraktivitas Bu Rosa. Iya Ibu, beraktivitas kembali Ibu. Sekarang kita berganti peran ya Bu Rosa ya. Oke. Iya Silakan Bu. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rosa. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar alhamdulillah baik-baik saja Bu Rosa. Bu Rosa bagaimana ini? Alhamdulillah juga sehat Bu, luar biasa. Keluarga bagaimana Bu, sehat semua? Alhamdulillah Ibu, saat ini keluarga alhamdulillah masih sehat-sehat gitu. Paling, ya sakit-sakit ringan lah, flu misalnya seperti itu Bu Rosa. Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Bu. Amin. Baik Bu Suci, kita Ya. bertemu lewat virtual ini tentu Bu Suci akan membicarakan sesuatu ya Bu, atau ada hal yang ingin Ibu diskusikan, gitu ya Bu? Iya Bu Rosa, begini Bu Rosa, saya, ini cerita tentang di sekolah saya, cerita tentang siswa di kelas yang saya ajar gitu kan. Tahun ajaran ini saya dapat mengajar di kelas 12, khususnya 12 TBSM 1 ya Bu Rosa ya, teknik bisnis sepeda motor gitu. Tapi ini udah di kelas 12 loh Bu Rosa. Jadi saya terkendala dengan, keadaan siswa saya Bu Rosa, saya kan mengajar bahasa Inggris nih. Siswa saya di kelas 12 itu bahasa Inggris dasarnya benar-benar minim Bu Rosa. Contohnya seperti ini Bu Rosa, pembelajaran kalau bahasa Inggris itu yang dasar itu kan seperti subjek gitu kan, kemudian to be, penempatan kata kerja, mereka benar-benar minim pengetahuannya itu Bu Rosa. Jadi saya mau bercerita tentang itu Bu Rosa. Oh. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu terkendala pada siswa kelas 12 yang, penguasaan bahasa Inggrisnya minim, contohnya tentang subjek tadi seperti itu ya Bu? Iya Bu Rosa. Oke Bu, setelah rasanya kita kira-kira setelah berbincang, ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan hasilnya Bu, seperti apa Bu? Ya saya inginnya ya, siswa saya tuh kalau bisa gitu, yang dasar-dasar itu dapatlah, pahamlah gitu. Misalnya kan sudah kelas 12 gitu. Ini tidak berusaha kalau mau melihat yang dasar itu mereka bergantung sama kamus, atau mereka bergantung sama Google Translate. Sebenarnya nggak masalah mereka menggunakan kamus, tapi dengan catatan hal-hal yang agak, apalah istilahnya, yang agak sukar atau yang agak sulit. Ini dasar-dasar saja mereka sudah melihat ke alat bantu, kamus, ke Google Translate, itu jadi agak masalah bagi saya Bu Rosa. Oh jadi, setidaknya Ibu menemukan solusi setidaknya, bisa, tentang penguasaan dasar-dasar saja ya, dasar-dasar bahasa Inggris ya Bu? Nah, Iya. kalau dalam kayak, di kondisi Ibu sekarang, siswa Ibu sekarang, kalau diskalakan dengan angka Bu, kira-kira berada di posisi berapa Bu? Kalau skala 1 sampai 10 ya Bu Rosa, saya, sepertinya siswa saya tuh mungkin di skala 5 lah Bu Rosa. Oh, di skala 5 ya Bu. Bagaimana cara Ibu melihat, di skala 5 itu, gambarannya di skala 5 itu Bu? Iya, karena seperti yang tadi saya bilang Bu Rosa, dasar benar mereka tuh tidak tahu gitu. Jadi, saya sebagai guru mata pelajaran memang benar-benar agak kesulitan jadinya, soalnya kan kelas 12 itu sudah kelas menengah istilahnya tuh. Jadi kalau di SMK udah kelas 12 tuh kan intermediate lagi, udah lanjut, bukan dasar lagi. Sementara mereka di dasar saja sudah rendah seperti itu. Contohnya di Bu Rosa kan, seperti membuat kalimat saja gitu,
mereka susah Bu Rosa, padahal kalimatnya itu kalimat yang sederhana, kalimat yang dasar, hanya menggunakan subjek, menggunakan kata kerja, kemudian menggunakan objek. Itu mereka kesulitan itu Bu Rosa. Mereka selalu memakai alat bantu, kalau nggak kamus, kalau nggak Google Translate. Yang sederhana seperti itu saja seperti itu Bu Rosa. Jadi itu makanya saya mengatakan skala anak saya itu ya 5 lah tepatnya Bu Rosa. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi Iya. menurut Ibu nih kira-kira faktor yang menyebabkan murid itu seperti itu kalau Ibu mengamatinya bagaimana, Bu? Di skala Iya. 5. Ya, menurut pengamatan saya, Bu, saya kan sekarang ini tahun ajaran baru istilahnya ya. Saya analisa mereka waktu di kelas 11, waktu di kelas 11 setingkat lebih rendahnya ya. Mereka kan belajar bahasa Inggrisnya sama guru yang mendapat tugas tambahan di sekolah itu Bu Rosa. Jadi lumayan sibuk lah guru tersebut gitu. Jadi masuk ke kelas itu benar-benar minim. Kalau misalnya dalam 1 hari pembelajaran itu 3 jam pembelajaran, dia paling cuma masuk 30 menit. Nanti diberikan penugasan, kemudian ditinggalin kelasnya. Karena guru tersebut dapat tugas tambahan dari sekolah, jadi benar-benar repot gitu. Jadi saya analisa mungkin karena tidak mendapatkan penjelasan yang lebih detail dari guru yang sebelumnya, hanya diberikan ibaratnya catatan gitu, sudah itu ditinggal, disuruh membuat tugas tanpa diberi penjelasan. Jadi mungkin itu faktornya mungkin. Oh, karena yang di kelas 11 mungkin kurang ini ya, Bu, efektif waktunya dalam pembelajarannya ya, Bu. Iya, iya Bu Menurut Rosa. Ibu Suci, apa ada faktor lain penghambatnya, Bu? Iya, sebelumnya juga Bu Rosa, sebelum kelas 11 ini saya analisa juga ya waktu di kelas 10-nya, anak tersebut guru bahasa Inggrisnya cuti Bu Rosa, cuti melahirkan, yang kelas 10-nya dulu, cuti melahirkan. Jadi ya kalau cuti itu dipakai guru pengganti masuk ke dalam kelas. Tapi kalau guru pengganti itu tentunya tidak full seperti guru bidang studi tersebut kan Bu Rosa. Mungkin itu juga faktor pendukungnya mungkin Bu Rosa. Ditambah lagi memang penguasaan bahasa Inggris anak kita kan kalau di daerah ini memang agak minim. Gitu. Itulah Bu Rosa. Jadi dua faktor tersebut yang menghambat penguasaan dasar bahasa Inggris anak kelas 12 Ibu ya. Iya Bu Rosa. Jika misalkan ukuran keberhasilannya Bu, bisa Bu Suci bayangkan kira-kira Ibu Suci mau di angka berapa Bu? Antara 1 sampai 10 ukuran keberhasilannya. Iya, saya sebenarnya karena ini pelajarannya pelajaran bahasa asing ya Bu Rosa ya. Jadi lumayan apalah gitu, lumayan agak sulit menurut siswa saya. Jadi saya nggak terlalu muluk-muluk pasang target. Saya dapat siswa saya nilai 8 saja, itu sudah bagus sekali menurut saya itu Ibu. Sudah syukur saya itu dapat angka 8 saja itu Bu Rosa. Ya Bu, berarti Bu membayangkan atau mentargetkan angka 8 ya Bu. Iya. Untuk kira-kira Ibu untuk mencapai angka 8 itu apa yang harus Ibu lakukan? Saya berencana begini Bu Rosa, saya akan mencoba membuat kelompok-kelompok kecil bagi siswa saya tersebut. Jadi mereka nanti saya kelompokkan dalam kelompok kecil, kelompok belajar ya. Jadi nanti mereka berkolaborasilah dengan teman-temannya, teman-teman yang sebaya, saling berkolaborasi, nanti belajar gitu. Kemudian kalau bisa mungkin mereka akan mencari tutor sebaya untuk memandu mereka belajar. Itu rencana saya kepada siswa Bu Rosa. Oke, jadi Ibu akan membuat kelompok-kelompok kecil ya Bu dan menggunakan metode tutur sebaya. Iya. Oke Bu, uh, kira-kira Ibu Suci mendapatkan angka 8 itu butuh waktu berapa lama Bu? Sebenarnya ini kan proses ya Bu Rosa. Selain yang tadi yang bagi siswa yang bikin kelompok-kelompok kecil tadi, saya berencana juga yang untuk gurunya Bu Rosa. Yang untuk gurunya saya ingin mengajak apa namanya tuh komunitas kami atau komunitas bahasa Inggris melalui MGMP. Jadi kami akan mengumpulkan guru-guru bahasa Inggris. Kemudian dalam itu juga saya
mengumpulkan guru kelas 11, guru kelas 11. Jadi guru setingkat lebih rendah dari kelas 12 itu, dan akan membicarakan kesulitan-kesulitan penangkapan materi bagi siswa di kelas 11, jadi mereka bisa mempersiapkan untuk kelas 12. Jadi kami akan mengaktifkan komunitas yang khusus untuk komunitas guru bahasa Inggris, akan belajar, akan berkolaborasi untuk membahas masalah-masalah siswa, kesulitan-kesulitan belajarnya, dari segi apanya. Jadi begitu rencana Bu Rosa. Dan karena ini proses, jadi saya ya namanya proses ya Bu Rosa ya, jadi mungkin butuh waktu sekitar sebulan atau 2 bulan lah Bu Rosa. Jadi kan ini proses, jadi siswanya juga butuh proses, guru-gurunya juga butuh proses. Jadi untuk mencapai target yang saya inginkan itu kurang lebih waktunya sebulan atau 2 bulan lah Bu Rosa. Oke, jadi Bu membutuhkan waktu sebulan atau 2 bulan ya, Bu? Oke, Iya. Bu, dari hasil perbincangan kita, dari Bu bercerita, kira-kira mungkin Bu Suci, apa hasil dari perbincangan kita pada sore hari ini, Bu? Ruang virtual ini. Ya, yang pertama saya senang sekali Bu Rosa, jadi setelah saya bercerita sama Bu Rosa, saya agak lega ya, perasaan saya agak lega, masalah saya dapat saya bagi dengan Ibu. Kemudian yang paling penting juga saya jadi mendapatkan ide, bagaimana caranya saya mengatasi permasalahan saya. Jadi saya makasih banyak sama Bu Rosa ini sebenarnya, ini makasih banyak loh Bu. Iya, ya Bu, pembicaraan kita asik sekali. Dan perbincangan Ibu juga, cerita-cerita Ibu juga di khususnya untuk kelas SMK juga jadi pengalaman untuk diri saya ya Bu. Seperti yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan solusinya berjalan dengan lancar dan terselesaikan. Baik Bu Suci, mungkin untuk sore ini mungkin itu yang bisa kita laksanakan. Sampai bertemu mungkin 2 bulan lagi dengan cerita-cerita menarik Ibu. Oke Bu, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali ya Bu. Terima kasih Bu Rosa. Iya Ibu. Kita matikan rekamannya. Nggak usah enggak Bu. Nanti dipotong aja kalau itu. Mandi nak jemput.
Berarti udah selesai Bu Suci. Sudah, Pak. Oke, bisa keluar dari room ini ya, bisa ke room utama. Ya, Baik, Pak. Pak. Kita matikan rekamannya, Pak. Iya, matikan rekamannya.